Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Linda dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keberkahan juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, gimana materi pada pertemuan atau pada video sebelumnya? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa japri Ustazah di nomor ini ya. Atau bisa juga melalui email yang ada di sini. Oke. Pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri kebahasaan dan juga cara menulis teks anekdot yang baik dan benar. Ada yang masih ingat apa saja ciri kebahasaan dari teks anekdot kemarin? Benar sekali. Jadi, kaidah atau ciri kebahasaan dari teks anekdot ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat tanya. Yang keempat, menggunakan kalimat imperatif. Dan yang kelima, menggunakan kalimat seru atau kalimat interjeksi. Nah, sekarang sudah ingat ya ciri kebahasaan dari teks anekdot itu apa aja? Oke. Kemudian selain kaidah kebahasaan, kita juga kemarin udah membahas tentang langkah menulis teks anekdot yang baik dan benar. Langkahnya kemarin ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Langkahnya kemarin ada 4 ya. Benar ya? 4 atau 5? Ayo. Jadi yang benar ada 5 ya, bukan 4. Apa aja 5 itu? Yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah menentukan temanya. Lalu yang ketiga, menentukan apa yang hendak dikritik. Dan yang keempat adalah membubuhinya dengan humor. Dan yang terakhir adalah membuat narasi. Oke, sekarang kalian sudah ingat semua ya kaidah kebahasaan dan juga langkah dalam menulis teks anekdot. Kalau sudah ingat semuanya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang tahu materi kita selanjutnya itu materi apa? Jadi, materi kita selanjutnya adalah membahas tentang hikayat. Ada yang tahu nggak ya apa itu hikayat? Jangan bilang hikayat cinta ya, kayak judul lagu dong. Oke, nah kenapa sih kebanyakan dari kita itu ketika membahas tentang hikayat yang muncul adalah hikayat cinta? Padahal sebenarnya kan hikayat tidak serta-merta hanya tentang cinta aja, tetapi ada juga hikayat tentang hang tuah, kemudian ada hikayat tentang si miskin, kemudian ada lagi hikayat tentang musuh telah tiba. Musuh telah tiba ya, bukan libur telah tiba. Kayak judul lagu lagi dong. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya, Ustazah akan kasih kalian sebuah contoh hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Nah, silakan kalian amati baik-baik cuplikan hikayat berikut ini ya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya
Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, setelah kalian amati cuplikan contoh hikayat tersebut, maka apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalian tahu nggak, sebenarnya hikayat itu berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Nah, untuk pengertian lebih lengkapnya, hikayat merupakan karya sastra yang berbentuk prosa lama yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau bangsawan, kemudian mengisahkan tentang orang-orang ternama. Selain itu juga menceritakan orang suci yang berada di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan juga mukjizat yang dialami sang tokoh utama. Pada pengertian tersebut dijelaskan bahwa hikayat merupakan karya sastra lama. Mengapa disebut dengan karya sastra lama? Karena karya sastra tersebut serupa dengan dongeng yang disajikan dengan bahasa Melayu dan bercerita tentang keajaiban tentang kehidupan. Kenapa sih kita harus belajar tentang hikayat? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Jadi alasannya adalah karena hikayat merupakan warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Oleh karena itu kita harus tetap mempelajarinya. Dan selain itu di dalam hikayat atau cerita hikayat itu sendiri, itu pasti terdapat nilai-nilai atau pesan-pesan yang tersirat dalam cerita tersebut. Nah, pesan-pesan tersebut bisa kita pelajari. Nah, itu adalah manfaat dari belajar hikayat. Jadi, itu adalah beberapa alasan kenapa kita harus belajar tentang hikayat. Oke, kita udah membahas tentang pengertiannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri karakteristik dari hikayat. Ada yang sudah tahu apa aja ciri-ciri atau karakteristik hikayat? Oke, selanjutnya kita akan bahas ya. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah bersifat anonim. Apa itu anonim? Anonim ya, bukan antonim. Jadi, di sini anonim yang dimaksud adalah tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya. Jadi, hikayat yang sudah ada selama ini itu sampai sekarang tidak diketahui secara jelas penulisnya. Nah, sama seperti kalian yang jomblo, jodoh kalian masih anonim ya, alias masih belum jelas terlihat. Oke. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu mengandung hal-hal yang bersifat mustahil. Artinya, dalam sebuah hikayat itu sendiri itu banyak sekali mengandung hal-hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nah, seperti contoh yang sudah kalian saksikan tadi yaitu tentang Indra Bangsawan, yang mana dalam cerita tersebut menjelaskan atau menerangkan bahwa si ibu itu melahirkan 2 orang anak sekaligus. Kalau misalkan 2 anak sekaligus aja yang diceritakan itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Tetapi yang aneh atau yang tidak bisa dinalar di sini adalah ketika si ibu mengeluarkan 2 orang anak, yang mana anak yang satu keluar dengan panah dan yang satu lagi keluar dengan pedang. Kalian bisa bayangin nggak sih gimana jadinya kalau si anak keluar langsung dari rahim udah ada pedangnya? Kira-kira rahim si ibu baik-baik aja nggak ya?
Nah, hal-hal yang tidak bisa dinalar seperti itu biasanya sering muncul dalam cerita hikayat. Jadi, kalian jangan kaget ya ketika membaca sebuah cerita hikayat lalu menemukan hal-hal yang aneh seperti tadi. Karena itu merupakan salah satu ciri dari teks hikayat atau cerita hikayat. Oke? Selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, masih dengan cerita Indra bangsawan tadi, ketika si ibu melahirkan dua orang anak tersebut, di situ kan juga digambarkan gitu betapa saktinya si ibu ya, bisa mengeluarkan dua orang anak dengan pedang dan juga panah. Tentu kalian gak bisa bayangin kan gimana caranya itu bisa keluar. Nah, itu adalah ciri ketiga dari hikayat. Nah, selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu bersifat istana sentris. Istana biasanya megah ya, sedangkan sentris adalah sentral atau pusat. Jadi istana sentris di sini yang dimaksud adalah ceritanya itu biasanya bertema atau berlatar kerajaan. Seperti itu ya yang dimaksud dengan istana sentris. Jadi dalam istana sentris ini biasanya yang diceritakan adalah bisa tentang pangeran atau tentang putrinya atau tentang rajanya atau bisa juga tentang para pengawalnya seperti itu. Jadi yang terpenting di sini atau ciri yang terpenting di sini juga adalah bersifat istana sentris. Jadi ceritanya itu biasanya bertema tentang kerajaan. Seperti itu ya. Karakteristik yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan kata arkais. Ada yang tahu apa itu pengertian dari kata arkais? Jadi, kata arkais itu adalah kosakata lama yang sudah tidak lazim atau tidak digunakan lagi. Jadi, contoh dari kata arkais sendiri itu adalah laki bini. Kalau di zaman sekarang, laki bini itu diartikan dengan suami istri. Mungkin masih ada beberapa yang menggunakan laki bini, tetapi yang lazimnya sekarang digunakan adalah suami istri. Lalu ada lagi yaitu hulu balang. Ada yang pernah mendengar kata hulu balang? Jadi hulu balang itu diartikan dengan pemimpin pasukan. Kemudian ada lagi juga itu mempelam. Ada yang pernah mendengar nggak kata mempelam? Apa ya mempelam? Asing gitu ya di telinga kita. Padahal sebenarnya mempelam itu di zaman now itu diartikan dengan buah mangga. Nah, itu adalah pengertian dari kata arkais ya, yaitu kosakata lama yang sudah tidak lazim atau tidak digunakan lagi. Jadi, itu adalah 5 karakteristik dari hikayat. Yang pertama yaitu bersifat anonim, kemudian yang kedua bercerita tentang sesuatu yang tidak bisa dinalar. Kemudian yang ketiga, menceritakan tentang kesaktian tokoh. Kemudian yang keempat bersifat istana sentris dan yang kelima yaitu menggunakan banyak kata arkais atau klise. Jadi itu ya yang perlu diingat-ingat. Oke anak-anak, cukup sekian ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Oh ya, untuk tugasnya bisa kalian cek di link yang terdapat di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa.